Ramadan pertama, di tahun kedua Hijriah. Di bulan Sya'ban Allah turunkan 4 syariat sekaligus. Kewajiban perpindahan kiblat dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram agar tidak sama dengan Yahudi. Kemudian kewajiban zakat, kewajiban puasa, dan nanti jihad. Dan di dalam hadis dikatakan Rasul Amril Islam wa amudu asalah wa dzirwatu sinamil jihad. Pokok perkara itu Islam dan tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad. Orang yang berjihad itu dia berkorban harta, berkorban nyawa. Nah, ini orang sudah sampai puncak, menyerahkan harta dan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ya yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan pertama bahkan belum tuntas Ramadannya. Ya, karena perang Badar, ya Yaumal Furqan itu perang pembeda, ya. Jadi semua kebesaran muslimin Allah hadirkan di Ramadan. Makanya peristiwa-peristiwa besar biasanya terjadinya di Ramadan. Ya, perubahan itu terjadi di Ramadan. Bahkan turunnya Al-Qur'an di Ramadan untuk mengubah bumi ini dari jahiliyah yang menuju konsep yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Nah, 17 Ramadan ya, perang Badar ternyata muslimin sudah sanggup mengorbankan yang tertinggi yaitu jiwa. Tadi makanya wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada yang rela untuk menjual jiwanya ya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang terhadap para hambanya. Ini hamba beneran, ibad beneran. Ya, makanya kalau bisa sampai yang demikian, kemudian kita kaitkan dengan pembahasan kita yaitu tentang konsep puasa, ya konsep Ramadan, konsep jual beli berkaitan dengan bagaimana membangun sebuah masyarakat. Nah, kita akan lihat bagaimana Rasul membangun masyarakat Madinah yang Rasul itu mengalami Ramadan sebanyak 9. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, 11 di bulan Rabiul Awal beliau sudah wafat. Nah, 9 itu sudah sampai ke level menjadi penguasa dunia. Ya, menjadi penguasa dunia. Jadi masing-masing Ramadan itu ada tingkatan-tingkatan yang harus dicapai. Nah, kalau kemudian tingkatan puasa tadi kan ada umum, ada khususul khusus. Ya, dan kalau kemudian puasa kita sekedar hanya menggugurkan kewajiban, berarti yang dominan fisik. Kita masih di tahapan umum. Tapi kalau kemudian kita ya puasa itu tidak hanya menjaga unsur fisik, tapi lisan segala macam semua kita jaga, berarti kita masuk di khusus. Tapi lebih hebat lagi kalau kemudian dunia ini kita talak ya gara-gara puasa itu, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan. Nah, itu berarti khususul khusus. Itu sahabat dengan para nabi, dengan Rasulullah SAW ketika membangun negara Madinah. Kita lihat sahabat ketika hijrah ke Madinah, yang menguasai ekonomi adalah orang-orang Yahudi. Bahkan ayat yang bahas tentang jual beli, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ya, celakalah bagi al-mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun, ketika mereka yang minta ditimbangkan, mereka minta ditimbang dengan sempurna. Wa idza kaluhum, kalau mereka yang menimbangkan, awazanuhum, atau ya tadi mengukurkan atau menimbangkan, yukhsirun, mereka mengurangi. Sebagian mengatakan ini surat Al-Mutaffifin termasuk surat Makkiyah yang akhir-akhir. Ada yang mengatakan surat Madaniyah karena sudah turun di fase Madinah. Kok bisa demikian? Ya, karena memang surat Al-Mutaffifin turun di rentang waktu itu. Seakan kemudian seandainya turun di fase Makkiyah adalah untuk persiapan muslimin agar tidak mengikuti cara jual beli yang seperti itu. Merusak ekonomi masyarakat. Atau seandainya turun di Madinah, berarti agar muslimin tidak terus-menerus melakukan ekonomi yang demikian. Itu nggak benar. Ya, belum lagi kemudian ada Yahudi yang menguasai konsep ekonomi di sana. Ya, dengan konsep ribanya. Makanya ternyata jual beli ya Allah sandingkan dengan riba tadi itu. Ya, jual beli Allah sandingkan dengan riba. Nah, di awal sahabat tinggal di Madinah. Ya, mereka berjual beli di pasar Bani Qainuqa, pasar milik orang-orang Yahudi. Ya, jadi Yahudi punya pasar Bani Qainuqa. Kita tahu Abdurrahman bin Auf. Ini Abdurrahman bin Auf yang ketika dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Arabi kemudian dibagi dua. Ya, hartanya kalau kamu mau dibagi dua. Istriku ada dua, lihat pilih yang mana. Tapi Abdurrahman nggak mau, tunjukkan saya pasar. Ya, ditunjukkan pasar Bani Qainuqa. Jadi interaksi muslimin pertama, jual belinya di pasar Yahudi. Semua dikuasai Yahudi. Ya, produk pasar dikuasai Yahudi. Nah,
kemudian pasar Bani Qainuqa, kemudian pasar Ka'ab bin al-Ashraf. Tapi Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk takaful, saling tolong menolong, saling menanggung antar muslimin dengan muslimin yang lain. Ya, untuk memperkuat kondisi mereka di Madinah di fase awal dakwah itu dengan konsep ukhuwahnya. Nah, lihat perang Badar, perang yang terjadi di tahun kedua Hijriah. Ya, sebelum perang Badar tadi muslimin sudah mikir masalah ekonomi, masalah pasar. Yang mereka itu masih ekonominya itu jual belinya di pasar Yahudi. Ya, di pasar Yahudi. Nah, tapi Rasul sudah punya wacana. Rasul sudah punya wacana muslimin harus punya pasar sendiri sebelum perang Badar itu. Muslimin sudah punya pasar sendiri. Ketika Rasul buat pasar, dirusak oleh Ka'ab bin al-Ashraf, pemuka Yahudi. Ya, kemudian Rasul mengatakan, saya akan buat pasar di tempat yang menjadikan dia lebih murka lagi. Ya, lebih marah lagi. Dan lihat selesai perang Badar. Selesai perang Badar. Kemudian Yahudi yang ada di Madinah, termasuk Yahudi Bani Qainuqa, kemudian merasa, ya muslimin ini kenapa sombong? Perang melawan kaum yang tidak bisa berperang. Nggak usah sombong, nggak usah bangga. Seandainya mereka berperang melawan kami, mereka akan tahu ya bagaimana menghadapi kaum yang ahli perang. Ya, Yahudi mulai sesumbar. Ya, kemudian Ka'ab bin al-Ashraf juga sama. Bahkan dia memprovokasi orang-orang musyrikin Mekah. Sampai kemudian Rasul mengatakan ya kepada sahabat untuk mengeksekusi Ka'ab bin al-Ashraf. Ya, nanti Ka'ab bin al-Ashraf dieksekusi mati dia, Yahudi. Dia ini tokoh Yahudi punya pasar juga. Berarti kalau dia mati pasarnya tutup. Ya. Kemudian kita tahu kisah muslimin dilecehkan di pasar Bani Qainuqa selepas perang Badar. Karena tadi Yahudi yang marah dengan kemenangan muslimin. Di situ ada perempuan muslimah yang dilecehkan oleh pedagang emas. Ya, kemudian diikat bagian atas pakaiannya dengan bagian bawah. Ketika kemudian perempuan itu berdiri, maka tersingkap auratnya. Dan ketika ada seorang muslim yang melihat saudari muslimahnya dilecehkan, dia tidak terima dan membunuh Yahudi itu. Kemudian muslim ini dikeroyok oleh Yahudi yang lain di pasar itu sampai dia mati. Dan ketika Rasul mendengar kabar itu, maka Rasul perintahkan untuk mengepung Yahudi Bani Qainuqa. Dan akhirnya kita tahu mereka menyerah dan akhirnya diusir dari Madinah. Ya, berarti kalau mereka diusir dari Madinah, pasar mereka otomatis tutup, selesai, habis semua. Pasarnya Ka'ab bin al-Ashraf tutup, pasarnya Yahudi Bani Qainuqa tutup, muslimin fokus dengan pasar muslimin sendiri selepas Ramadan, selepas perang Badar. Nah, berkaitan dengan jual beli, konsep fatwa. Boleh nggak kita berjual beli dengan orang-orang Yahudi? Ya, dengan orang-orang Yahudi. Atau dengan orang-orang non-muslim secara umum. Secara fikih nggak ada masalah, secara fatwa nggak ada masalah. Tapi secara takwa, kalau ada opsi yang lain, dan kalau memang tidak benar-benar butuh, ahsannya kita itu jual belinya dengan sesama muslim. Ya, jual belinya dengan sesama muslim. Itu kalau takwa. Tapi kalau sekedar fatwa ya nggak ada masalah. Ya, asal yang dibeli itu halal. Lihat muslimin. Ketika Rasul membuat pasar Madinah, semua beralih ke pasar Madinah. Ya, walaupun masih ada yang di pasar Yahudi ketika memang dibutuhkan. Nah, buktinya wanita tadi masih pergi ke pasar Yahudi. Ada seorang muslim juga yang masih beli di pasar Yahudi. Tapi sampai satu muslim dikeroyok, nggak ada yang nolong, itu kemana muslim yang lain? Kemana muslim yang lain? Sampai Rasul pun dengar kabar itu. Ya, selepas pembunuhan itu. Nah, muslim yang lain sudah ke pasar muslim sendiri. Nah, jadi seakan ya selesai Ramadan ini, bahkan kita harus mentalak Yahudi itu talak 3. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau kita butuh untuk beli produk mereka, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian nggak butuh, ngapain kita harus beli produk mereka? Tapi kan halal, iya halal. Silakan kalau dengan fikih fatwa. Berarti puasanya itu hanya selesai puasa di fisik tadi. Puasa secara umum, sekedar menggugurkan kewajiban, tapi tidak menyentuh jiwa. Ya, tidak menyentuh jiwa. Maka ya halal nggak apa-apa, nah silakan. Berarti selevel itu puasa kita di bulan Ramadan. Hanya puasa umum yang menyentuh sisi fisik saja. Ya, tidak ada unsur jiwa yang saling bertaut antara satu muslim dengan muslim yang lain. Ya, sehingga masih ikut-ikutan beli di pasar Yahudi, di produk-produk non-muslim. Silakan, nggak ada masalah, selama itu halal. Ya, yang gagal itu kalau kemudian kembali ke yang haram itu gagal. Ya, tapi kalau kemudian masih begitu, ya berarti selevel itu Ramadan kita. Ya, lompatannya masih selevel itu. Ya, lumayan lah itu. Tapi kalau kemudian lebih naik lagi kayak sahabat itu, ya kalau seandainya tidak butuh-butuh banget, nggak butuh beli.
ya produk Yahudi, ya jadi produk Muslimin sendiri. Nah ini yang kemudian perlu dihadirkan. Selesai Ramadan itu, ya ternyata pasar Yahudi tutup, Muslimin dengan pasarnya sendiri. Dan kalau kemudian kita lebih hebat lagi tadi, puasa khususul khusus, ya khususul khusus, kita mentalak dunia, semua interaksi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah berarti tadi kalau kemudian kita masih ya kalau kita kembali kepada yang haram, berarti puasa kita gagal. Oke? Okay? Kalau kita sudah tidak kembali kepada yang haram, kita ingin yang halal saja untuk keluarga kita. Tapi masih beli produk Yahudi di saat ada opsi yang lain dari Muslimin, berarti puasa kita masih puasa umum. Kemudian kalau kita sudah bisa tidak beli produk Yahudi, produk non Muslim, dan selama ada opsi dari Muslim, kita beli produk Muslim. Ya, kita beralih dari produk mereka ke produk Muslim, berarti puasa kita sudah khusus. Nah, puasa khusus kayak gimana? Kalau aktivitas jual beli kita itu korelasinya dengan Allah. Ya, interaksinya dengan Allah, transaksinya dengan Allah, tidak dengan sesama Muslim, tidak dengan sama manusia. Ya, kok bisa begitu? Maksudnya gimana? Berarti jual belinya bukan sekedar jual beli, tapi ada unsur. Ya, unsur membantu sesama Muslim, ada unsur sedekah. Nah ini makanya riba itu dilawankan dengan dua. Pertama dengan jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Di samping itu Allah hadirkan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Maka untuk mengalahkan ekonomi mereka dibutuhkan tadi. Ya dua hal. Jual beli otomatis sesuai dengan panduan. Makanya kita belajar ini agar ya kita bisa naik ke level yang lebih tinggi. Dan yang kedua adalah sedekah.